29 hari, kita tiap malam bangun 1 jam atau katakan 45 menit sebelum subuh. Itu kan udah terbiasa. Harusnya orang yang hati nurani serta akal pikirannya sehat, setelah dibiasakan selama 29 hari, dia akan terbiasa. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita mau lihat siapa di antara kita yang amal ibadahnya diterima oleh Allah Ta'ala di bulan suci Ramadan dan siapa yang tidak diterima. Kita kalau mau tahu itu sebenarnya mudah. Apa rumusnya? Kita lihat keadaan kita setelah bulan suci Ramadan. Kalau memang setelah bulan suci Ramadan keadaan kita lebih baik di dalam takwa, maka ambil kabar bahwasanya apa yang kita lakukan dari amal ibadah di bulan Ramadan diterima oleh Allah dan berbuah. Tetapi tatkala Ramadan berlalu, keadaan dia sama sekali nggak berubah. Yang dulunya mengabaikan kewajiban, berlalu Ramadan masih tetap mengabaikan kewajiban. Yang dulunya sibuk dengan kemaksiatan, melihat hal yang diharamkan Allah, yang dulunya sibuk ghibain orang, yang dulunya sibuk provokasi orang, yang dulunya sibuk mendengar ghibah, mendengar ucapan-ucapan yang nggak baik, terus berlalu Ramadan, keadaannya masih sama. Lantas apa pengaruh Ramadan untuk dirinya? Masuk Ramadan, keluar Ramadan, nggak berpengaruh apapun pada dirinya. Ini sama juga dengan orang yang nggak mendapati Ramadan. Nabi SAW bilang di dalam hadisnya, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lah, fa idza lam yughfar lahu fihi famata. Celaka orang yang dapetin Ramadan lantas nggak dapat pengampunan Allah. Kalau nggak diampuni dosanya mau kapan lagi? Kalau nggak berubah keadaannya menjadi lebih baik di bulan Ramadan mau kapan lagi? Selama bulan Ramadan kita dibiasakan bangun sebelum subuh. Ini sebagai contoh. 29 hari kita tiap malam bangun 1 jam atau katakan 45 menit sebelum subuh. Itu kan udah terbiasa. Harusnya orang yang hati nurani serta akal pikirannya sehat, setelah dibiasakan selama 29 hari, dia akan terbiasa. Otomatis kita dibiasakan bangun sebelum subuh untuk mencicipi makanan sahur. 29 hari begitu terus. Harusnya kan setelah berlalu bulan Ramadan terbiasa dia dengan keadaan semacam itu. Tanpa waker pun dia bakal bangun di jam tersebut. Karena udah terbiasa 29 hari dibiasakan dengan hal semacam itu. Karena itu setelah bulan Ramadan berlalu, dia masih bangun gak sebelum subuh? Atau dia malah menikmati tidurnya dengan alasan sudah terbebas dari Ramadan, seakan-akan Ramadan belenggu bakal dirinya. Bukan sebagai lahan momen pelatihan untuk dirinya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Di sini terlihat perbedaan mana orang yang diterima oleh Allah, mana orang yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari raya semua bergembira, semua tersenyum bahagia. Tetapi di mata Allah yang layak untuk berbahagia adalah yang jadi orang takwa. Orang yang menjadi orang yang bertakwa, mereka layak berbahagia di hari raya dan kebahagiaannya abadi sampai hari kiamat. Tetapi yang gak menjadi orang bertakwa, sekalipun dia tertawa bahagia di hari raya, kebahagiaannya semu sebentaran bakal sirna, na'udzubillah. Kita di bulan Ramadan dibiasakan sholat witir, iya kan? Sekalipun itu 3 rakaat. Nah sekarang Ramadan berlalu, tapi memangnya witir udah habis begitu aja? Enggak. Kita sholat witir di rumah kita tetap dianjurkan. Innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlul Qur'an. Allah senang dengan bilangan yang ganjil, karena memang Allah adalah Tuhan yang ganjil, yang Maha Esa, satu, yang tunggal. Karena itu kalian melakukanlah sholat witir, sebab itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Witirnya masih ada, Ramadannya berlalu. Kita dibiasakan untuk berbagi, peduli di bulan suci Ramadan. Dan kepedulian bukan cuma sekedar di bulan Ramadan, tapi setelah bulan Ramadan bagaimana keadaan kita? Masih gak peduli kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang susah? Di luar sana
orang-orang fakir miskin, orang-orang yang susah masih banyak. Bukan cuma bulan Ramadan aja adanya, tapi di luar Ramadan pun mereka banyak. Kita dituntut kepedulian kepada mereka. Kita baca Al-Quran di bulan Ramadan. Berapa kali kita khatam Quran selama bulan Ramadan? Alhamdulillah, di antara kita yang khatam sekali, 2 kali, 3 kali atau lebih atau kurang, alhamdulillah, nikmat dari Allah. Tapi Ramadan ya yang telah berlalu, jangan sampai Al-Qur'annya juga ikut berlalu. Tetapi setelah Ramadan berlalu, kita atur waktu kita nih, mumpung semangat Ramadan masih ada. Bagaimana kita membaca Al-Quran, mengatur waktu kita di hari-hari kita itu untuk membaca Al-Quran, supaya kita bisa menghatamkan minimal setiap hari 1 juz, 30 hari dalam 1 bulan kita bisa hatamkan 1 kali Al-Quran. Biasakan semacam itu. Ini tanda seseorang di antara kita diterima ibadahnya oleh Allah Ta'ala di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tatkala baginda Nabi besar Muhammad SAW wafat, semua orang kehilangan. Tetapi sosok Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau sangat bijak, hingga beliau dengan tegas, sekalipun kata-kata yang beliau ucapkan itu pedih, ya berat, tapi beliau ucapkan karena memang itulah tujuan utama diutus oleh Nabi. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar bilang kepada semua halayak ramai, kepada para sahabat yang saat itu kehilangan, belum bisa menerima kenyataan bahwa Nabi Muhammad wafat. Beliau katakan, ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullah fa inna Allaha hayyun la yamut. Yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati, kata Sayyidina Abu Bakar. Dengan kata-kata tegas semacam itu. Tetapi yang menyembah kepada Allah, ketahuilah Allah hidup abadi, gak bakal pernah mati. Yang menyembah Ramadan, Ramadan sudah habis berlalu. Tapi yang menyembah Allah, Allah hidup abadi, gak pernah sirna, gak pernah berlalu. Kita menghamba kepadanya. Tuhan yang kita sembah Allah, yang memberikan segala nikmat kepada kita, dialah Tuhan yang layak untuk kita sembah, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Karena itu, jadikan diri kita sebagai manusia-manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. الزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون.